Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan studi kasus tentang apa itu monopoli dan oligopoli. Sebelum masuk ke materi yang akan kita jelaskan, izinkan dulu kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Alif Tino Nurskian dan NPM saya 22401103146. Nama saya Rizky Dosa Putro dan nomor NPM saya 22401103140. Nama saya Faris Chandra Priana. Nomor NPM saya 22401103180. Nama saya Muhammad Tamrin Rahman dengan NPM 2240103156. Perkenalkan, nama saya Wafa Abdillah Hakim dengan NPM 2240103158. Oke, mungkin itu perkenalan. Langsung masuk ke materi yang pertama. Akan dijelaskan oleh materi. Mas. Materi yang untuk materi yang pertama yaitu adalah monopoli. Apa sih monopoli itu? Monopoli adalah keadaan di mana satu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Biasanya, produk atau jasa dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Nah, sebelum itu, monopoli itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kaya monos, yaitu sendiri, serta polein yang artinya ialah penjual. Istilah monopoli didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang memasok ataupun menawarkan suatu barang maupun jasa-jasa tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan begitu, dapat dikatakan perusahaan monopoli bisa memperoleh keuntungan maksimal sekaligus memungkinkan mereka untuk menjadi pengendalian pasar dan pengendali harga. Oke, next. Ciri-ciri monopoli. Yang pertama yaitu hanya terdapat satu pemasok atau satu perusahaan saja. Yang kedua, tidak ada barang pengganti atau substitusi. Yang ketiga, price maker. Yang keempat, calon pedagang baru akan kesulitan untuk memasuki pasar. Yang kelima, memiliki sedikit anggaran iklan. Yang keenam, menimbulkan ketidakadilan. Next. Oke, jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama yaitu pasar monopoli alamiah atau monopoli natural. Pasar monopoli alamiah terbentuk ketika cakupan pasar sangat kecil sehingga hanya bisa mengakomodasikan satu penjual saja. Sebab lainnya bisa jadi karena potensi keuntungan komoditas tidak menggiurkan sehingga hanya satu penjual yang tertarik meniagakan barang atau jasa tersebut. Yang kedua yaitu monopoli masyarakat. Yang ketiga, monopoli karena lisensi. Yang keempat, monopoli karena hukum. Yaitu pasar monopoli legal berdasarkan hukum adalah perniagaan komoditas atau jasa yang diatur pemerintah hanya boleh dipasarkan satu penjual atau satu perusahaan saja. Contohnya adalah perniagaan BBM oleh PT Pertamina berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya contoh kasus monopoli perusahaan Amazon. Masalah yang dilaporkan adalah Amazon.com atau Amazon.o telah menjual produknya sendiri sekaligus juga barang dari pedagang independen dalam satu platform. Oleh karena itu, laporan Kongres melihat tindakan ini sebagai kekuatan monopoli yang dimiliki Amazon atas banyak pedagang ini.
Menurut laporan tersebut, ada konflik kepentingan yang membuat Amazon memiliki insentif untuk menggunakan data pedagang yang bersaing, sehingga dapat memanfaatkan barang dari jasanya sendiri. Next. Laporan tersebut merekomendasikan Kongres untuk mempertimbangkan agar menghapus konflik dengan mencegah perusahaan dominan. Di dalam hal ini, Amazon bersaing dengan perusahaan lain yang bergantung pada platformnya. Adapun Amazon memberikan tanggapan bahwa memisahkan penjualan retail dari pasar pihak ketiganya akan membawa konsumen dan penjual kembali ke model yang mereka tolak karena tidak nyaman. Selain itu, Amazon juga membantah klaim dominasinya dengan mengatakan itu mewakili kurang dari 4% retail Amerika Serikat. Next. Yang selanjutnya, faktor pemicu atau penyebab monopoli. Yang pertama, perusahaan menguasai sepenuhnya input atau faktor produksi tertentu. Yang nomor dua, perusahaan menguasai hak cipta atau hak paten. Nomor tiga, perusahaan menurunkan biaya produksi dan menjual dengan harga murah agar pelaku usaha lain tidak bisa menyainginya. Yang nomor empat, tidak ada barang pengganti mutlak. Yang nomor 5, munculnya hambatan untuk memasuki pasar. Yang nomor 6, perusahaan punya kemampuan khusus untuk mengolah produk. Yang nomor 7, perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber daya faktor produksi. Next. Nah, yang selanjutnya dampak positif dari pasar monopoli. Yang pertama, kesejahteraan karyawan meningkat. Yang kedua, perusahaan lebih stabil. Yang ketiga, penggunaan teknologi terbaru. Yang keempat, dorongan untuk terus berinovasi. Next. Dampak negatif dari pasar monopoli. Nah, yang pertama, posisi konsumen lemah. Yang kedua, memunculkan kekuasaan ekonomi. Yang ketiga, kemunculan pasar gelap. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu pengertian oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Umumnya jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan konsumennya. Pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana komoditas dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ciri oligopoli yaitu yang pertama, harga antar produk hampir sama. Yang kedua, terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Yang ketiga, produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Yang keempat, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Jenis pasar oligopoli. Pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi. Yang kedua, pasar oligopoli kolusi. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Dan yang keempat, pasar oligopoli murni. Pergeseran kurva permintaan. Menurut hal di atas, permintaan bergeser ke kanan yang akan merangsang pertumbuhan ukuran, karenanya harga dan kuantitas ekuilibrium akan lebih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran secara positif. Merek fast food asing pertama yang memasuki pasar Cina adalah KFC pada tahun 1987, diikuti oleh McDonald's yang membuka cabang pertamanya pada tahun 1990. Menurut Ian 2013. Kedua perusahaan ini sekarang mendominasi pasar makanan cepat saji Cina dengan pangsa pasar hampir 70% pada tahun 2012. Dikutip dari Roth
et al. 2008. Ini telah memperkenalkan jenis produk dan selera baru. Selain itu, perusahaan makanan cepat saji barat telah memperkenalkan konsep baru manajemen restoran berantai, model bisnis lanjutan, operasi dan layanan berkualitas, standar kebersihan, efisiensi proses, sistem pekerjaan per jam, pelatihan staf yang sukses, teknik pemasaran dan promosi modern, dan lain-lain. Selain itu, waralaba hukum telah diperkenalkan di Cina pada tahun 2005 yang telah menurunkan hambatan masuk ke pasar Cina dan memfasilitasi munculnya pemain baru ke dalam pasar. Berikut adalah kurva dari supply, shift in a supply. Yang selanjutnya yakni next. Menurut faktor di atas, penawaran bergeser ke kanan dan sesuai kuantitas pergeseran dalam kurva penawaran. Yang ditawarkan akan lebih tinggi dan harga ekuilibrium akan menurun. Namun, masalah kesehatan pada penduduk yang mengkonsumsi makanan cepat saji akan berdampak negatif pada pengembangan pasar ini dalam jangka yang panjang. Makanan cepat saji yang disajikan oleh merek barat bernutrisi rendah dan tinggi gula serta lemak jenuh yang meningkatkan resiko obesitas, diabetes, tekanan tinggi, dan lain sebagainya. Cina kini telah menjadi negara terbesar di dunia dalam hal populasi kelebihan berat badan dengan sekitar 43 juta pria gemuk atau sekitar 10,8% dan 46 juta wanita gemuk atau sebesar 14,9% yang dilakukan oleh Wang Et pada 2007. Konsumen Cina menjadi lebih peduli tentang keamanan pangan. Menurut survei oleh McKinsey dan Company terhadap 10.000 lebih konsumen dari 44 kota berada di Tiongkok, jumlah konsumen Tiongkok yang tersedia membeli makanan cepat saji barat turun sebesar 16% dari periode 2012 hingga 2015. Zipser 2016. Untuk menanggapi resiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk makanan cepat saji, pemerintah pusat di Cina telah memperkenalkan rencana bernama Healthy China 2030 yang bertujuan menjadi Cina sebagai negara yang sehat pada tahun 2030. Rencana tersebut akan mencakup pengenalan negara pendidikan kesehatan ke dalam kurikulum sekolah untuk mempromosikan kesehatan sebagai kebiasaan. Next. Yang selanjutnya yakni elastisitas permintaan. Industri makanan cepat saji Cina didominasi oleh beberapa perusahaan utamanya seperti Yum Brand, seperti KFC, Pizza Hut, dan lain-lain. McDonald, rantai restoran Taiwan bernama Dicos, dan Master Kong yang menyajikan makanan cepat saji bergaya lokal. Lingkungan bisnis ini menyediakan berbagai pengganti untuk pelanggan yang akan membuat produk makanan cepat saji sangat elastis untuk setiap perubahan harga. Oleh karena itu, setiap kenaikan harga akan berdampak buruk pada kurva permintaan yang akan menyebabkan penurunan kualitas dan diminta secara drastis. Dan berikut merupakan kurva permintaan elastis. Next. Yang selanjutnya yakni struktur pasar oligopoli. Persaingan yang kuat antara merek-merek besar terutama KFC dan McDonald memunculkan cabang-cabang baru di sebagian besar kota di Cina. Persaingan ini menggairahkan para bintang restoran cepat saji dalam negeri.
perusahaan-perusahaan ini bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dan mereka akan menerapkan strategi yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka. Ini mewakili struktur pasar oligopoli non-kolusif karena persaingan yang sangat ketat industri makanan cepat saji Cina untuk mendapatkan pangsa pasar. Banyak perusahaan memilih untuk bersaing dengan menggunakan strategi standarisasi dan lokalisasi yang dilakukan Watson 2006. Perusahaan cenderung tidak mengikuti kenaikan harga produk dikarenakan sensitivitas harga konsumen. Next. Namun, mereka lebih cenderung merespon penurunan harga untuk mempertahankan pangsa pasar. Ini merupakan model kurva permintaan tertekuk. Misalnya, KFC dan McDonald beradaptasi dengan harga konsumen Cina yang harus menurunkan harga produk base of menu dari 7 euro di Eropa menjadi setara 2,3 euro di Cina. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak akan mengikuti kenaikan harga produk, tetapi lebih cenderung mengikuti penurunan harga pasar. Dan di slide tersebut yakni ada Kinkade demand curve. Oke, selanjutnya itu faktor penyebab timbulnya pasar oligopoli. Yang pertama, ada beberapa sumber yang menjadi penyebab munculnya jenis pasar oligopoli. Berikut faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, produsen pemasok sedikit. Jumlah produsen sedikit karena skala ekonomi yang harus dioperasikan umumnya sangat besar dan hanya sedikit perusahaan yang mampu memasok pasar. Kemudian, kebutuhan investasi cukup besar sehingga perusahaan lainnya tidak berani masuk dan berkecimpung di dalam industri terkait. Yang ketiga, perusahaan dengan hak paten eksklusif terbatas. Yang keempat, perusahaan memiliki kompetensi tinggi. Kemudian ada perusahaan mapan dengan kualitas produk dan layanan yang memuaskan pelanggannya. Hal ini tentu membuat suatu perusahaan yang baru ingin memulai menambah industri terkait kesulitan untuk bersaing. Sedikit perusahaan yang bisa mengontrol pasokan bahan baku. Kemudian ada support dari pemerintah terkait. Umumnya, pemerintah memberikan waralaba kepada suatu perusahaan tertentu agar mau bergerak di suatu pasar atau industri tertentu. Oke, next slide. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, semua bentuk pasar punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demikian juga halnya dengan jenis pasar yang satu ini. Sesuai dengan penjelasan di atas, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginan karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Ketatnya persaingan antara produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu keadaan produsen tentang pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Umumnya, produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanan sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Yang kedua, kekurangan. Produsen baru akan mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar ini karena persaingan yang sangat ketat. Sering terjadi perang harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Memerlukan modal besar, melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal atau diingat oleh konsumen dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produk lain. Selanjutnya, dampak positif pasar oligopoli. Dampak positif pasar oligopoli antara lain: terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Kemudian jumlah penjual sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Yang B, dampak negatif dari pasar oligopoli. Dampak negatif dari pasar oligopoli yaitu antara lain keuntungan yang terlalu besar bagi produsen dalam jangka panjang, timbul efisiensi produksi, eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan.
harga tinggi yang relatif stabil atau sulit turun menunjang inflasi yang kronis. Kemudian kebijakan pemerintah dalam mengatasi oligopoli. Pemerintah mempermudah masuknya perusahaan baru untuk masuk ke pasar untuk menciptakan persaingan. Kemudian diberlakukannya undang-undang anti kerja sama antar produsen. Oke, mungkin sekian mengenai yang dapat kami sampaikan mengenai pasar monopoli dan oligopoli. Apabila terjadi salah kata dan banyak terdapat kata, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.